Halo Besti, ketemu lagi di vlog pulang kerja aku. Jadi aku tuh nemuin artikel. Artikelnya ini menarik banget. Aku bacain dulu ya. Musim pancaroba, masyarakat diimbau waspada penyebaran penyakit ISPA dan diare. Jadi memang musim pancaroba ini bisa bikin imun kita tuh jadi menurun karena perubahan yang drastis ya, dari yang tadinya panas kemudian dingin gitu. Jadi sistem imun tubuh kita bisa jadinya menurun. Dan di beberapa tempat aku baca tuh, di beberapa artikel, di beberapa berita juga diberitakan bahwa banyak sekali kasus diare terutama menimpa anak-anak gitu. Jadi aku mau bahas mengenai diare pada anak supaya moms atau bunda atau mama-mama yang nonton tuh nggak panik, terus bisa mengantisipasi atau bisa menyediakan apa aja sih yang diperlukan di rumah gitu supaya anak-anaknya jadi mudah diatasi kalau seandainya menderita atau mengalami diare gitu. Mungkin yang penting juga supaya tahu waktunya kapan sih harus bawa anak ke rumah sakit atau Iya betul. Soalnya kadang-kadang orang tua mikir nggak apa-apa nih diare doang misalnya kayak gitu. Ternyata ada loh tanda-tanda tertentu yang bikin ini harus udah banget segera dibawa nih ke rumah sakit. Jangan sampai amit-amit ya nanti kejadian kenapa-kenapa, terlambat dibawa ke rumah sakit sehingga fatal gitu. Ya, dan biasanya juga ibu juga nggak tahu nih harus kapan ya kita ininya gitu, waktunya untuk segera untuk membawa rumah sakit biasanya, jadi takutnya terlambat gitu, penanganannya juga udah lebih sulit nantinya. Oke, yang pertama yang dibahas apa nih? Jadi sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Diare kan bisa akibat virus pertama yang terbanyak tuh, kemudian bakteri, itu amuba, ya, dan bisa juga laktos intolerance akibat susu, ya alergi terhadap susu. Ada anak-anak tertentu, bahkan orang dewasa juga ada ya yang intoleransi terhadap laktosa atau susu. Jadi minum susu tertentu yang kandungan laktosanya tinggi bisa diare gitu. Udah itu penanganannya juga beda-beda nih setiap penyebabnya. Tapi tadi menghubungkan dengan pancaroba tadi, yang kemungkinan terbesar kebanyakan virus ya, karena daya tahan menurun, gampang terserang virus. Apalagi sekarang nih, virus udah macam-macam, banyak banget gitu. Kayak COVID pun gejalanya bisa diare. Iya betul. Ya. Sekarang virus lagi naik daun loh Besti. Iya, virusnya juga banyak banget. Dan mutasi sana, mutasi sini, jadi tubuh jadi sulit nih menanganinya dan rentan terhadap virus. Jadi pertama yang harus diperhatikan ya untuk apa sih yang pertama kali disiapkan di rumah, itu yang penting-penting kan untuk ibu-ibu biar tahu. Yang terpenting kendalanya apa sih? Pertama cairan pasti yang harus diganti pada saat terkena diare. Jadi secepat mungkin cairan yang keluar harus tergantikan dengan cairan yang masuk, gitu yang paling penting. Karena kan orang diare itu kan keluar terus cairannya ya. Jadi kita harus menggantikan asupan cairan tersebut supaya nggak dehidrasi gitu. Ya. Pertama menyiapkan oralit, itu yang paling penting kan. Ya biar gampang nih, buka saset langsung seduh aja sesuai aturan pakai, udah itu diminumin ke anak gitu. Jadi itu yang paling pertama harus dipersiapkan di rumah untuk mempercepat ganti cairan. Kapan diminuminnya? Ya secepat mungkin setelah dia diare atau muntah, biasanya kan ada mual muntah kan, secepat mungkin dikembalikan cairannya, kasih minum. Ya pokoknya setiap kali muntah atau setiap kali diare langsung diminumin lagi. Jadi mungkin ada beberapa moms yang nggak tahu ya kalau beberapa gejala diare itu nggak hanya diare aja. Jadi ada mual juga, kemudian ada kram di perut, terus bahkan demam, terus dehidrasi ya, seperti kayak misalnya cekung gitu di area sekitar matanya, bagian bawah bagian atas cekung, kemudian kulitnya kering. Terus kalau bayi itu bisa dilihat di sini tuh ubun-ubunnya tuh cekung banget gitu. Kalau udah dehidrasi berat ya biasanya gitu. Matanya cekung, ubun-ubunnya cekung, menangis juga kadang nggak keluar air mata lagi. Nah itu yang udah parah tuh, yang sampai dia nangis tapi tuh air matanya bahkan nggak keluar karena saking kekurangan cairan di tubuhnya, udah dehidrasi banget. Jadi itu gitu. Yang paling penting cairan ya yang pertama. Kedua mungkin makanan.
Makanan juga nggak bisa makan yang padat, makanan harus berbentuk cair juga gitu. Oke. Karena kan supaya lebih gampang masuknya ya untuk anak-anak, dan karena dia bentuknya cair jadi replacement juga, selain cairan tadi masuk dari makanan juga ada zat cairnya gitu yang masuk. Oke. Ya bisa dipersiapkan seperti bubur atau nasi tim lah gitu ya, tim yang lunak. Udah itu bisa juga jus, berupa jus. Bisa menggantikan cairannya juga. Selain itu meningkatkan daya tahan tubuh kan, kalau misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan. Itu sudah, itu baru kita mempersiapkan obat-obat standarnya dulu deh gitu, supaya bisa mencegah penyakitnya menjadi lebih berat lagi gitu. Seperti apa sih obat-obatnya? Bisa suplemen zinc, itu awam sekali dipakai untuk diare. Kemudian probiotik biasanya, laktobi kayak gitu ya. Itu juga bisa untuk mempercepat. Kemudian kita sering siap apa tuh di rumah? Nah, ini sebenarnya membantu banget sih. Ada obat yang aku tuh selalu siapin di rumah kalau misalnya anak aku diare gitu. Ini tuh kayak menurutku obatnya cukup ajaib sih. Selain aku sediakan zinc, laktobi, cairan, tuh aku sediain ini juga. Ini adalah Smecta. Jadi cara kerjanya bagaimana? Smecta ini bentuknya bubuk ya, terus dilarutin di air. Kandungannya namanya osmolit ya. Dia bisa menyelimuti lapisan usus untuk mencegah toksin-toksin virusnya masuk ke mukosa ususnya. Atau juga bakteri juga bisa sih sebenarnya, karena itu fungsinya sama. Kemudian menyerap racun eksotosin yang ada pada virus, bakteri, supaya ususnya menjadi lebih netral gitu, jadi nggak gampang ini terserang racun pada virus atau bakteri. Itu sih sebenarnya fungsi utamanya. Iya, jadi selain cairan, tadi Oralit ya, udah belinya dalam bentuk saset aja, nggak usah pusing sih. Tapi sebenarnya bisa sih dibikin di rumah sendiri, pakai garam campur gula, dipakai air hangat gitu bisa juga. Tapi kalau mau praktis ya siapin Oralit yang udah dalam bentuk saset, terus abis itu siapkan juga zinc, terus laktobi, kemudian Smecta sih kalau aku. Sebenarnya ada juga sih obat yang kadang dipakai sih, yaitu loperamid. Itu biasanya mereknya Imodium ya. Oh, masih boleh dipakai sekarang? Iya, tapi itu sekarang udah nggak direkomend lagi sama WHO karena dia menghambat motilitas usus ya. Jadi meskipun nanti diarenya berkurang, tapi ditakutkan ya racun-racunnya nggak keluar kan? Racunnya nggak keluar, terus perutnya malah jadi kembung gitu, jadi gede terus sakit biasanya kayak gitu. Jadi sebaiknya dihindari ya obat-obat yang seperti itu yang memperlambat atau menghentikan motilitas usus gitu, karena malah jadinya tidak direkomendasikan ya oleh WHO karena racunnya nggak keluar justru, terus malah bikin gas yang banyak di perut, terus jadi kembung lah, perutnya sakit lah gitu. Efek sampingnya cukup menyakitkan sih. Iya. Gitu. Dan itu juga untuk anak, malah kadang-kadang anak merasa lebih kembung kan, lebih nggak nyaman sih. Udah itu selebihnya ya kasih aja nutrisi yang baik. Makan minum tetap ya seperti biasa kalau bisa ya, intinya nutrisinya tetap harus masuk, cairannya paling penting banget, makan seperti biasa tapi yang lebih lembut lah ya daripada yang biasanya, karena kan biasa kalau orang atau anak kecil lagi sakit ya agak susah nih makannya gitu. Terus kapan nih waktunya udah harus ke rumah sakit nih? Iya, jadi misalnya kita harus udah segera aware nih, lihat anak kondisinya seperti apa untuk rumah sakit. Pertama kondisi fisiknya dulu kita harus lihat gitu. Tadi seperti mata cekung. Matanya udah cekung, di bawah mata tuh benar-benar cekung banget, bawah atasnya juga bahkan cekung banget gitu. Untuk bayi
kadang-kadang ubun-ubunnya kelihatan. Ubun-ubunnya kelihatan di sininya tuh jadi kayak cekung banget sampai kayak dekok ke dalam gitu loh. Ya. Misalkan kalau ubun-ubun bayi rata ya, walaupun dia berdenyut tapi tetap rata, atau bahkan ada agak jendol dikit. Nah itu benar-benar cekung kayak kopong gitu. Kalau itu nangis, perlu diwaspadai. Kadang-kadang udah nggak keluar air mata. Nangisnya juga udah nggak keluar air mata, terus kayak dia udah nggak ada tenaga buat nangis pun, dia udah kayak cuma meringis doang, gitu doang, udah nggak bisa yang teriak-teriak, nangis kencang lagi gitu, udah lemes. Selain gitu. Itu mungkin bisa juga dilihat tanda-tanda turgor kulit ya. Kalau dicubit begini kadang-kadang baliknya lama gitu. Jadi karena saking keringnya. Kalau kita orang normal kan dicubit baliknya cepat gitu. Kalau itu udah yang dicubit baliknya lama banget saking keringnya kulit karena dehidrasi tadi. Gitu. Selain itu juga perhatikan nih, bisa makan nggak? Atau bisa minum nggak? Nah, kalau sudah nggak bisa minum, nggak bisa makan lagi, misalnya kasih makan muntah, kasih minum muntah, nggak bisa lagi, diare terus menerus nggak berhenti udah lebih dari 10 kali dalam sehari, terus nggak ada asupan lagi, udah deh bawa aja ke rumah sakit, lebih baik diinfus. Gitu Besti. Jangan maksain untuk ngobatin sendiri di rumah karena nggak akan sanggup sih kalau udah dehidrasi gitu, udah sulit minum ya, nggak ada masuk makanan dan minuman sama sekali, udah nggak mungkin sih. Gitu. Terus sama gejala tambahan yang lain ya kayak demam gitu-gitu, perut sakit, mual ya sulit ya, udah mau nggak mau kita harus bawa sih ke rumah sakit atau ke dokter supaya mendapatkan pengobatan yang baik, supaya mendapatkan cairan yang benar gitu. Dan yang ketiga juga setelah dilakukan pengobatan di rumah dengan obatan standar dalam 3 hari tidak ada perbaikan. Ternyata nggak ada perbaikan misalnya, ya udah langsung bawa ke rumah sakit. Gitu Besti. Ada lagi satu yang paling penting, BAB berdarah. Tuh ada BAB berdarah juga bisa loh Besti. Kalau seandainya orang atau baby atau anak ya diare terus menerus sampai akhirnya ada darahnya, darah segar merah gitu, ya udah pasti itu urgent banget, harus kamu bawa ke rumah sakit sih. Dan itu juga pengobatannya agak susah ya dibanding BAB seperti biasa karena itu dan penyebabnya juga amuba ya biasanya. Gitu. Khusus. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya informasi dari aku tentang diare ini, terutama pada anak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di rumah, bunda-bunda yang di rumah, mama-mama yang di rumah bisa mengatasi setidaknya untuk awal-awal kalau seandainya anaknya terkena diare. Jadi nggak usah panik, yang penting sediakan yang tadi udah kita sebutkan tadi, mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik ya. Semoga sih dengan yang tadi kita berikan ya teratasi tuh masalahnya. Tapi kalau ternyata menjadi lebih parah ya mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit ya Besti. Thank you banget udah nonton vlog aku hari ini. Semoga sehat selalu buat kalian semua. Bye.